tidak selamanya barang yang harus dihindari, dijauhi dan dibuang ya di sembarang tempat. Dan pendengar, untuk dialog kentongan ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Mr. D, Bung Denny Pribadi Yusman. Ya, terima kasih. Terima kasih Bung Zulkarnain ya sudah menyebut saya Mr. D ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kami Pro 1 RRI Loksmawe dimanapun Anda berada. Saya Denny Pribadi Yusman sore hari ini menemani Anda dalam dialog tanggap bencana ya. Sore hari ini dialog tanggap bencana akan bicara tentang sampah ya. Judulnya mengolah sampah bernilai ekonomis. Tentu saya tidak sendiri dalam dialog ini. Seperti biasa ada narasumber bersama saya, dan sore hari ini juga hadir ke studio kami di Jalan Petua Ibrahim 75 Tempuk Tengah Loksmawe. Yang pertama ada Dr. Baidawi ya. Beliau dosen Fakultas Pertanian. Oh, bukan lagi dosen, sekarang sudah naik jabatannya jadi apa, kaprodi ya. Dekan. Oh, dekan. Oh, masya Allah. Dekan berapa ya? Dekan 3? Enggak, dekan. Oh, dekan memang ya. Wakil dekan. Oh, itu wakil dekan ya. Oke, dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Beliau ini juga ex program manager ya, program manager di tim ekspedisi Sungai Nusantara Unimau. Oke, saya sapa dulu Pak Dr. Baidawi. Selamat sore, assalamualaikum Pak Baidawi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Dari Rulut ke Loksmawe atau gimana nih? Dari Rulut ke Loksmawe. Dari Rulut ke Loksmawe ya. Bagaimana keadaan di jalan tadi Pak? Ada sedikit hujan Pak. Oh, hujan ya. Baik. Yang kedua ada Dr. Insinyur Rozana Dewi MSc, Ketua Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Unimal ya. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Rosa. Jadi ada dua dokter bersama saya sore hari ini, sementara saya profesor. Naik jabatan. Ya, just kidding. Baik, dialog tanggap bencana ini akan bicara soal mengolah sampah bernilai ekonomis, dan siaran ini juga bisa Anda monitor di aplikasi kami di RRI Playgo di Android ya, di Play Store. Yang belum download silahkan download di Play Store RRI Playgo. Anda bisa dengarkan siaran kami di dalam pola audio streaming tentunya ya. Kemudian juga bisa Anda monitor di akun YouTube RRI Loksmawe atau RRI Loksmawe Official ya. Oke, saya akan mulai perbincangan ini soal sampah. Memang 2 hari yang lalu dunia internasional baru saja memperingati Hari Lingkungan Hidup. Nah, persoalan yang menjadi di Loksmawe adalah pernah dikemukakan oleh PJ Wali Kota Loksmawe adalah sampah. Sampah masih menjadi persoalan yang sangat krusial di Loksmawe karena mohon maaf yang sebesar-besarnya karakter masyarakat di kita masih kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi sore hari ini mengolah sampah bernilai ekonomis. Ternyata memang selama ini sampah-sampah yang kita buang ternyata bernilai ekonomis ya. Ini seperti apa nanti akan dikemukakan oleh dua narasumber saya pada sore hari ini di dialog tanggap bencana. Saya awali dari Dr. Baidawi. Setuju ya? Sampah itu bernilai ekonomis. Setuju Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Denny. Kemudian ada Bu Dr. Rozana, Ya. Ketua Prodi Teknik Kimia. Saya juga agak grogi di depan dokter. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Nah, kalau berbicara sampah mungkin kita bisa melihat dari dua sisi Pak, Pak Denny. Sisi negatifnya, sisi positifnya. Walaupun sekarang orang melihat dari sisi negatifnya, dampak yang ditimbulkan. Kemudian juga mungkin karena perilaku masyarakat kita, sampah masih dibuang sembarangan, sehingga sampah itu dianggap negatif. Nah, dari sisi positifnya, ternyata sampah itu bernilai ekonomis, bisa diolah. Cuma persoalannya itu harus dimulai dari keluarga dulu. Yang pertama mungkin ada pendidikan mana yang sampah yang memang harus dipilah,
Kemudian juga di keluarga juga bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau di Lok Semawe ini kan kalau begitu hujan langsung banjir gitu. Mungkin salah satu penyebabnya juga sampah. Tersumpahnya saluran-saluran. Kemarin tadi pagi juga saya melihat di Jalan Darussalam itu sama seperti kata Pak PJ Wali Kota, lagi dibuka gorong-gorong, diambil sampahnya. Nah ternyata begitu kita lihat cukup banyak sampah, begitu harus diambil dan pakai alat berat, bertruk itu saya lihat itu harus dengan beko, semua. Nah mungkin karena perilakunya sampah-sampah plastik itu dapat menyumbat saluran. Nah kalau yang sampah organik di keluarga sendiri kita bisa memperlakukannya, misalnya membuat lubang pori. Yang pertama mempercepat proses terserapnya air. Apa itu Pak, lubang pori apa? Lubang pori misalnya dibuat lubang pori, lubang digali. Lubang digali, kemudian sampah-sampah organik tadi ditaruh ke lubang tersebut, juga dapat mempercepat proses terserapnya air, sehingga yang tergenang itu cepat terserap. Sehingga yang sudah dimasukkan ke lubang tadi 3 minggu atau 1 bulan kemudian bisa dipanen, dijadikan pupuk gitu. Nah itu bisa digunakan mungkin untuk yang secara keluarga. Nah secara besar mungkin sampah ini saya pernah melihat di daerah Blangmalo ada wacana, ada tempat pengolahan sampah yang plastik itu diolah, kemudian yang organik juga dijadikan pupuk. Saya pernah diajak untuk kegiatan tersebut, cuma waktu itu nggak sempat karena masih di Wakil Rektor 3 sehingga hanya ide-ide saja yang saya sampaikan. Nah kemudian kalau di kampus kami biasanya sampah itu digunakan sebagai pupuk, apakah menjadi pupuk padat atau pupuk cair. Nah juga ada beberapa mahasiswa kita yang melakukan penelitian. Kemarin ada kegiatan pengabdian masyarakat di tahun 2022. Masyarakat mahasiswa Fakultas Teknik melakukan pengabdian di Kabupaten Bener Meriah. Mereka membuat alat, mendesain alat, kemudian juga langsung praktek di lokasi di perkebunan kopi. Sampah-sampah organik yang ada di perkebunan kopi itu diolah menjadi pupuk. Nah ini juga merupakan salah satu nilai ekonomis. Selain itu pupuk mungkin bisa juga digunakan untuk energi terbarukan, misalnya kayak biogas tadi. Dari sampah-sampah itu bisa dipanen menjadi biogas. Nah mungkin ini butuh teknologi, juga butuh kesadaran dari masyarakat kita. Nah saya setuju dengan Pak PJ Wali Kota kemarin ketika diskusi. Memang yang utama adalah mengubah perilaku dulu. Mungkin dimulai dari keluarga, kemudian ke institusi pendidikan. Baru mungkin masalah persoalan sampah ini secara keseluruhan dapat ditangani. Nah, mungkin itu dulu Pak Denny. Kru saya ada yang batuk tadi ya, siapa? Kedengaran. Jadi pendengar saya informasikan lagi bahwa perbincangan ini tidak lama sebelum pukul 17 waktu Indonesia Barat kami sudah harus mengakhiri karena nanti ada lintas 17 ya. Siaran bersama dengan RRI Banda Aceh biasa setiap sore. Nah, jadi bagi Anda ini penting Anda ketahui bahwa tadi saya setuju dengan pernyataan Pak Bedawi bahwa sampah ini Anda mau lihat dari sisi mana? Apakah sisi positif atau sisi negatif? Ya, nanti yang mau telepon boleh juga. Tetap saya buka di 081167158893 atau mau komen langsung di akun YouTube kami RRI Lok Semawe Official. Selanjutnya saya ke Dr. Rosa. Tadi menurut Pak Bedawi bahwa sampah ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau Dr. Rosa seperti apa? Ya, terima kasih Pak Pai ya, Pak Dedi. Ya, jadi Mister aja enak aja. Mister D. Mister D. Kayak toko tuh Mister D. Kayak toko ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya. Plastik sendiri ini lari ke plastiknya dulu sedikit karena tadi Pak Dr. Baidawi ada menyebutkan banjir itu kemungkinan karena sampah plastik. Kalau saya bilangnya
memang iya karena sampah plastik. Mengapa seperti itu? Karena dari durasi biodegradasinya sendiri, memang sampah plastik itu hampir tidak bisa terbiodegradasi. Kalau 1000 tahun kan hitungan hampir tidak bisa ya Pak ya. Orangnya udah kemana-mana kan 1000 tahun. Nah jadi dia semakin lama bukan ada penguraian sedikit pun, malah dia steady aja di situ gitu. Nah penumpukan itulah yang kemudian menyumbat gitu ya saluran air gitu, rata-rata badan air. Nah yang saya mau sampaikan sekali lagi, plastik ini sendiri sebenarnya ada dua sisi harus dilihat, satu positif, satu negatif. Positif karena memang banyak sekali bantuan dalam kehidupan kita yang diberikan oleh plastik. Ya, kalau dulu saya ingat nenek-nenek kita ke sawah itu bawa rantang dengan macam-macam peralatannya gitu ya. Kalau sekarang dia cukup bawa 1 cup air mineral, mohon maaf, atau 1 botol, udah langsung jalan gitu. Seberapa praktikal gitu hidup kita. Nah mungkin dulu mau membuat alat transportasi dengan segala macam besi, baja gitu ya. Sekarang spare partnya itu atau onderdilnya itu rata-rata malah sudah plastik. Kita kenal dengan nama komposit atau composite kalau bahasa Inggrisnya. Nah jadi furniture juga bisa dibuat dari macam-macam. Nah jadi yang perlu kita lakukan adalah tadi yang pertama Pak Dr. Baidawi sudah sampaikan, untuk mengatasi sampah plastik ini, karena data hari ini yang diolah dari sampah plastik itu baru sekitar 9% dari total sampah Pak. Jadi itu bisa, satu dunia itu bisa sampai miliaran kantong atau barangan plastik yang dibuang setiap tahunnya. Miliaran Pak. Kalau kita jejerkan dia bisa sudah cover bumi Pak sebenarnya dengan sampah plastik tersebut. Nah jadi yang bisa kita lakukan yang pertama adalah edukasi masyarakat, supaya apa? Memudahkan proses pengelolaan dan pengolahan sampah plastik gitu. Jadi dengan edukasi kemudian masyarakat bisa pelan-pelan menerapkan, kemudian dibantu oleh peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya, seperti yang lalu saya sampaikan, di Bali sudah ada larangan untuk menggunakan plastik sekali pakai misalnya. Kemudian di Jawa Timur sudah ada PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Nah pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan demikian untuk mensupport gitu loh, supaya masyarakat menjalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah dilakukan. Nah nanti baru kita bicara ke depannya, apa unit-unit usaha yang harus didirikan baik oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat untuk menjadikan pengolahan sampah plastik ini bernilai ekonomis. Oke. Ya, jadi pendengar, ini kondisi cuaca di luar mendung ya, apa sudah gerimis ya? Kalau kata Pak Baidawi tadi di Rulut sudah hujan. Sudah hujan, di Paret banyak sampah, gimana ini? Siap siaga. Di Paret siap siaga ya, tergenang ya. Paling kalau Loks Mawe genangan gitu ya. Tapi kan itu bisa merusak pemandangan lingkungan kalau genangan air berhari-hari ya. Jadi ini penting memang kesadaran kita semua untuk tidak membuang sampah ke selokan. Jadi seperti yang disampaikan oleh narasumber saya sore hari ini Pak Baidawi, bahwa gali lubang saja di rumah ya Pak ya. Kalau memang sampahnya agak lama diangkut oleh petugas kebersihan ya, buat lubang saja gitu. Kalau punya halaman ya. Oke, jadi memang persoalan sampah ini masih menjadi masalah yang krusial, dan di daerah lain memang sudah mulai diadakan mesin pencacah sampah, karena sampah ini ternyata ada mesin dia untuk mencacah, jadi untuk memilih gitu ya. Tapi di Loks Mawe sepertinya pemerintah belum sanggup untuk untuk mengadakan alat ini gitu. Nah, saya informasikan juga bagi yang mungkin ingin tukar pikiran atau diskusi bersama saya dan juga narasumber sore hari ini, boleh di 08116715 893 atau di akun YouTube kami RRI Loks Mawe Official ya. Sudah ada Bung Zen belum ya? Gak apa-apa, saya juga lanjut ngobrol. Karena asik juga nih ngobrol dengan Pak Dr. Baidawi, Dr. Rosa, orang-orang penting dan pinter di kampus. Oke, Pak Baidawi pernah punya program ya waktu itu. Saya juga ngeliput ke lapangan bersama mahasiswa Mapala ketika ada
aksi tolak sampah plastik ya waktu itu. Iya. Ekspedisi Sungai Nusantara. Tapi memang temuan di waduk itu memang pencemaran, Pak. Pencemaran. Kalau di kita memang ada kerjasama waktu itu dengan Ekoton yang dipimpin oleh Pak Prigi itu dari Jawa Timur, kemudian melibatkan UKM Umpal. Nah, pelibatan itu bukan hanya kegiatan menolak sampah plastik, tapi kita juga ada mahasiswa kita turun ke beberapa sungai di Aceh Utara dan Aceh Timur. Nah, dari hasil analisisnya ternyata di danau di waduk Luk Semawe itu paling tinggi kandungan limbah mikroplastiknya. Nah, dari hasil kajiannya penyebabnya mungkin dari hasil cucian pakaian yang terbawa ke waduk, kemudian juga popok bayi, apakah bayi atau orang dewasa. Nah, begitu dia kena air, kemudian terjemur di terik matahari, filamen-filamen itu menjadi menyebar di air. Kemudian yang ketiga, sampah plastiknya, kantong-kantong kresek, ada yang di pinggir. Ini yang dilakukan oleh mahasiswa kita untuk kutip waktu itu. Nah, dengan tenaga manusia manual nggak sanggup Pak Denny. Pak Denny lihat sendiri. Begitu banyaknya, memang ketika kita lihat mungkin dari atas memang sedikit, tapi begitu dipungut nggak habis-habis. Sehingga wajar kalau Pak PJ Wali Kota kemarin mengatakan pakai alat berat ya. Nah, untuk saluran dia pakai alat berat, gimana dengan waduk? Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya apakah di waduk tersebut kan ada masyarakat kita yang memelihara ikan, kemudian juga ada yang waduk itu digunakan untuk menangkap ikan. Yang kita khawatirkan hasil tangkapan itu sudah tercemar, kemudian dikonsumsi juga oleh kita. Bagaimana dampaknya? Mungkin Bu Dr. Rozana nanti bisa mengkaji efek-efeknya. Mungkin ya salah satu yang paling sering kita baca ya kanker gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya yang mungkin butuh perhatian, apakah dari pemerintah, masyarakat, atau pengambil kebijakan lainnya. Ini memang butuh perhatian. Nah, kemudian beranjak dari situ kita juga coba melakukan semacam aksi. Salah satunya dilakukan oleh mahasiswa kita adalah menolak penggunaan plastik. Menolak penggunaan plastik bukan dalam arti kata tidak boleh apapun, tidak boleh menggunakan plastik, tapi dibatasilah. Kalau kira-kira memang ada yang bisa digunakan bahan lain selain plastik ya silahkan. Kalau sekarang kita lihat apakah untuk bungkus makanan juga dari plastik. Dulu kecil-kecil kita mungkin kalau beli kopi itu kan nggak dibungkus, tapi dibawa botol sendiri, beli kopi langsung ke botolnya. Sekarang udah gengsi Pak Denny ya, ngambil botol. Nah, anak TK lagi. Kemudian juga mungkin ya dari bungkusan makanan, kalau dulu masih pakai daun pisang, nah, sekarang kan udah kertas yang dilapisi oleh plastik tadi juga. Nah, ini memang juga butuh perhatian. Mungkin ya paling dekat kita coba adalah semacam sosialisasi. Kita coba menggambarkan bagaimana bahaya plastik itu sendiri kalau sudah terkontaminasi ke tubuh. Kemudian juga bagaimana proses terkontaminasi kan bukan arti kata kita nggak makan plastik kan, nggak, tapi kan lingkungan yang sudah tercemar, kemudian apapun yang sudah kita berinteraksi itu juga pasti akan ke tubuh kita. Nah, yang terakhir kita coba kemarin bahwa ada semacam kegiatan yang dilakukan bagaimana plastik itu dibatasi penggunaannya. Nah, inilah yang mahasiswa kita lakukan kampanye, bukan menolak plastik tapi membatasi penggunaan plastik. Bukan itu Pak Den ya. Oke. Bu Rosa tadi mengatakan bahwa sampah ini angkanya 9 miliar seluruh dunia ya. 9% baru yang diolah Pak. Yang diolah. Iya. Tapi kalau jumlahnya itu per tahunnya bisa 100 miliar yang dibuang oleh manusia ke alam. 100 miliar. Oke.
Berarti sudah hampir penuh dengan sampah ya. Iya, kalau dijejerin udah penuh tuh. Hmm. Udah satu bumi itu tercover dengan sampah gitu. Namun ya tadi itu ya Pak ya, mungkin kalau kita melakukan pengelolaan yang baik, saya pikir itu seharusnya bisa teratasi. Ya tadi Pak Bay juga udah sampaikan bahwa ada usaha-usaha partisipasi masyarakat sendiri kan, tadi dari mahasiswa yang sudah mulai melakukan langkah-langkah. Kalau menurut saya yang pertama harus dilakukan itu memang harus ada enforcement of law, Pak. Enforcement of law. Ya, harus ada policy atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau kita mungkin pemerintah kota, supaya apa? Supaya kuat gitu, Pak. Jadi pemerintah misalnya mengeluarkan peraturan terkait dengan pelarangan plastik sekali pakai. Kita mulai dengan sekali pakai dulu, karena sekali pakai ini yang memang banyak sekali menimbulkan sampah. Contohnya seperti tadi styrofoam yang kita beli, mohon maaf ya, yang penyet nasi goreng gitu ya. Padahal itu asli tok karsinogenik kalau terkena panas, itu bisa mengeluarkan berbagai macam zat termasuk benzen di dalamnya, stirin dan lain-lain. Tapi kita kan sepertinya nggak peduli ya, karena memang belum terkontaminasi. Nah, kalau soal kok dijual, Pak, itu adalah ada faktor politik, ekonomi dan lain-lain, Pak. Panjang lagi itu nanti pembahasannya gitu ya. Namun sebenarnya tadi pemerintah mengeluarkan peraturan, kebijakan ya. Jadi pelarangan penggunaan plastik yang sekali pakai. Contoh cover makanan, plastik kresek, kemudian cup-cup dan lain-lain lah, pokoknya yang sekali pakai, yang biasa kita pakai. Kemudian selanjutnya mungkin adalah encouragement atau penggalakan untuk menggunakan barang alternatif selain yang plastik. Misalnya kalau ke pasar menghindari kresek, bisa kita membawa kantung dari rumah. Kan ada tuh yang kain gitu Pak ya, yang bisa kita pakai beberapa kali. Karena 3R tuh kan di situ Pak, reduce, reuse, baru recycle gitu. Jadi mengurangi dulu, menggantikan dengan bahan yang lain, baru kemudian kita olah gitu. Itu dia urutannya. Nah, jadi diarahkan masyarakat untuk menggunakan yang berkali-kali pakai. Misalnya ada tumbler. Ini anak-anak di sekolah kita di Loksmawe sudah berapa sekolah melakukan itu Pak. Tadi Pak Bay juga udah sampaikan, mahasiswa sudah ada aksi menolak penggunaan plastik sekali pakai. Jadi mohon maaf, misalnya air mineral diganti dengan tumbler. Tumbler ini kan berkali-kali pakai Pak, ya kan? Terutama yang seperti saya sampaikan lalu itu ada kode-kode. Tapi jangan salah juga, jangan nanti yang kodenya untuk sekali pakai kita refill. Nah, itu juga sama, itu akan mengakibatkan masalah kesehatan. Nah, kemudian setelah adanya penggantian itu harus ada diversifikasi dari produk-produk pengolahan sampah plastik. Setahu saya Pak, ini mohon maaf kalau saya salah, sudah ada itu di Loksmawe, di TPA Alulim, itu ada alat untuk melakukan pencacahan sampah plastik. Ya, namun mungkin kurang masif ya Pak ya, karena jumlah sampahnya lebih banyak daripada unit pencacahannya gitu. Iya, yang mereka lakukan sekarang sampah plastik dipilah, kemudian mereka cacah, kemudian dijual ke Medan tapi dalam bentuk cacahan. Artinya masih dalam bentuk raw material, bahan dasar. Nah, yang kita inginkan supaya itu menjadi ekonomis adalah bahan tadi itu dibuatkan produk jadi di sini gitu. Misalnya kalau yang umum kan kerajinan, banyak itu kerajinan macam-macam, mulai dari tataan piring, kemudian tempat pensil gitu dan lain-lain, itu sudah banyak dilakukan, tas, macam-macam. Nah, tapi yang lebih ekonomis lagi mungkin adalah eksplorasi produk-produk hasil pengolahan limbah plastik itu yang memang penggunaannya itu lebih tinggi levelnya. Contohnya adalah eco-brick gitu ya, bata dari plastik. Kemudian ada paving block dari plastik paving gitu. Block. Ya, kemudian tapi belum pernah lihat saya yang paving block itu ya. Sudah ada di Loksmawe. Kalau di kita belum Pak. Belum, ya? Itu memang masih di Pulau Jawa ada beberapa gitu ya. Kemudian ada juga ini kayak kayu, tapi bukan kayu pres gini. Itu bisa kita buat Pak dari limbah plastik. Kami kebetulan di Unimal dari tahun kemarin sudah mulai melakukan penelitian dan sudah mulai mencetak, tapi baru dalam bentuk lembaran. Itu plastik sisa botol gitu ya,
Kemudian piring-piring plastik yang lain, kalau golongannya itu adalah HDPE atau high density polyethylene, itu kami campur dengan serat yang berasal dari limbah pertanian seperti jerami padi, TKKS dari kelapa sawit, kemudian macam-macam lah serat nenas, itu menjadi material bahan untuk membuat furniture, Pak. Jadi pressingnya sudah kita lakukan, sudah kita analisa, tinggal proses berikutnya untuk memastikan karakteristik dan lain-lain gitu, Pak. Itu bisa dilakukan. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, bisa. Tapi tentu butuh modal ya. Iya. Pak Rusdi bagaimana? Butuh modal, Pak ya? Ini kru saya Rusdi sore hari ini. Iya. Oke, jadi selamat sore warga Langsa yang mendengarkan RRI Lok Sumawe. Saya juga sapa Anda dari Lok Sumawe sore hari ini dalam dialog tangga bencana, karena siaran RRI Lok Sumawe juga sudah terpancar luaskan di kota Langsa dan sekitarnya melalui pemancar RRI Lok Sumawe yang baru diaktifkan di Langsa. Selamat sore, bagaimana keadaan di Langsa? Anda juga warga Langsa, pendengar kami, jika ada informasi yang ingin Anda sampaikan ke RRI Lok Sumawe dengan senang hati, kami akan terima gitu ya. Mungkin ada informasi apa di Langsa, informasi menarik, bagaimana sampah di sana, apakah bersih kota Langsa, boleh kita Anda sampaikan di RRI Lok Sumawe. Tapi saat ini saya akan hibur Anda dulu yang dengar saya sore hari ini dengan lagu hiburan ya, dan nanti dialog tangga bencana juga akan kembali, dan jangan kemana-mana. Ada yang mau request lagu apa gitu? Oke, tentu rekan saya Zulkarnain sudah punya lagu yang juga asik untuk Anda dengarkan.